Ribuan tahun lalu, sebuah jalur lahir dari keramaian perdagangan berbagai bangsa. Yang aromanya membuat seluruh bangsa berlayar menuju garis pantai Nusantara. Menjadikan salah satu dari banyak komoditi yang menjadi pusat perdagangan dan pelayaran di wilayah Nusantara. Salah satunya ialah Semarang. Sebuah kota pelabuhan yang memiliki peranan penting dalam jalur perdagangan Nusantara. Di bawah dampuk kekuasaan Kerajaan Mataram Hindu, menjadikan Semarang sebagai salah satu tempat yang sering disinggahi kapal-kapal perdagangan. Jalur perdagangan kuno ini keberadaannya cukup strategis karena berada di tengah-tengah pesisir utara Jawa yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Perkembangan dari pusat ekonomi dan politik antara bangsa ini menjadikan simpul dan titik penting di dalam roda perekonomian, politik, dan kebudayaan di dalam jejaring pelayaran dan perdagangan. Hingga pada tahun 1970 sampai dengan 1980, Pelabuhan Muara Baru difungsikan untuk kapal-kapal yang melakukan pelayaran menuju seluruh perairan Nusantara. Salah satu dari banyak tempat yang dimana menjadikan pusat perdagangan dan pelayaran di wilayah Nusantara. Komoditi atau perdagangan yang ada di Pelabuhan Semarang ini semakin berkembang pesat. Semarang tidak lagi sebagai semata-mata port of call, jadi atau pelabuhan untuk singgah tadi ya di dalam mata rantai perdagangan global. Tetapi Semarang sudah mulai berkembang menjadi pintu gerbang bagi kegiatan ekspor dan impor dalam skala yang besar. Mengapa? Karena setelah mulai abad 19 ketika tanam paksa di pedalaman Jawa Tengah ini berkembang pesat, tanaman gula, kopi, karet, ya, indigo, ya. Maka barang-barang yang mau diekspor ke Eropa itu hampir sebagian besar itu lewat Semarang, ya. Sehingga membutuhkan satu pelabuhan yang layak untuk bisa disinggahi oleh kapal-kapal internasional. Mulai abad 20, perkembangan perdagangan ekspor impor semakin maju, akhirnya Belanda mulai menggeser lagi membangun pelabuhan baru untuk pelabuhan internasional yang namanya Pelabuhan Tanjung Mas gitu ya, sampai sekarang ini. Di daerah ini jugalah terdapat mercusuar Willem III dan satu-satunya mercusuar di Jawa Tengah yang dibuat oleh Belanda dengan tujuan Belanda ingin menjadikan Semarang sebagai kota pelabuhan dan perdagangan berbasis internasional. Keberadaan pelabuhan tak lepas dari peran sungai yang ada di kota Semarang. Sungai Semarang memiliki peranan penting dalam jalur transportasi utama perdagangan. Melalui sungai inilah kebutuhan komoditi pangan dan rempah-rempah bisa terpenuhi. Untuk sungai memang perannya sangat signifikan sekali, terutama pada masa-masa pra-modern ya, ketika tonase kapal itu masih relatif kecil ya. Ketika kapal-kapal itu belum besar, maka sungai itu relatif dilayari, masuk beberapa kilometer ke pedalaman. Tentu saja melalui sungai ini komoditi-komoditi yang berasal dari pedalaman juga bisa diangkut ketika jalan darat masih menjadi persoalan yang berat, terutama pada musim penghujan. Jadi sebagai prasarana transportasi, sungai pada masa itu ya, terutama sebelum ditemukannya kapal-kapal uap masih sangat penting ya, termasuk di Semarang ini. Sungai dan kawasan kota lama Semarang banyak meninggalkan jejak sejarah di dalamnya, menjadikannya sebagai pusat perdagangan pada abad 19 hingga abad 20 Masehi. Membuat kota ini dijuluki sebagai Living of Heritage. Kota lama dulunya bernama Theodetstad yang pada masa kolonial bangsa Belanda berkembang begitu pesat
sebagai kota pelabuhan berbasis perdagangan. Sebagai kota peradaban dan pernah menjadi kawasan pusat pemerintahan, keagamaan, politik, perkembangan ekonomi membuat pemilihan kota lama dianggap strategis secara geopolitik, ekonomi, dan budaya. Ini merupakan landscape sempurna dari sebuah peradaban maju pada zamannya. Yang mungkin sekarang ini kita berada di kota lama ini mungkin pada zaman Mataram masih berupa pantai ataupun lautan, karena di Semarang ini kan tingkat sedimentasi sangat tinggi ya. Proses sedimentasi ini berjalan terus ya. Jadi garis pantai semakin menjorok ke utara ya. Nah, sehingga pada masa Bupati Pandanaran II ya, pada masa Kerajaan Demak, pantai-pantainya sudah mulai menjorok ke utara. Nah, waktu itu kapal-kapal itu bisa berlayar sampai ke tengah kota Semarang kalau sekarang. Ya, tepatnya mungkin Anda nanti bisa lihat di kelenteng Tai Keksi itu ya, di mana depannya itu ada Sungai Semarang. Nah, itu sampai sekarang, sehingga wilayah di sana itu merupakan wilayah pecinan yang memang bisnis mereka sangat berkembang. Kemudian kalau kita lihat pola pembagian ruangnya itu tidak banyak berubah. Jadi jalan utamanya yang kita sebut sekarang Lejen Suprapto itu dulu namanya The Herenstraat, dan ada yang kalau kita lihat di peta ada bagian yang segitiga meruncing ke arah utara, itu sebetulnya pusat artilerinya. Jadi bagian pertahanannya itu sampai sekarang masih bisa kita saksikan di bagian utara kota lama ini. Salah satu bangunan ikonik dari kawasan ini ialah Gereja GPIB Immanuel atau yang biasa dikenal dengan nama Gereja Belenduk. Merupakan bagian dari warisan cagar budaya dan telah hadir sejak tahun 1753. Dibangun oleh bangsa Portugis dan dilanjutkan pada masa kekuasaan Belanda, mulai merombak total bangunan gereja pada tahun 1894 hingga 1895. Pada bagian kubah gereja berwarna merah bata yang sangat mencolok dan memiliki kontras yang sangat berbeda dengan bagian dinding gereja. Pada bagian interior gereja, nampak jelas sekali sentuhan klasik khas arsitektur Belanda. Perdagangan rempah yang terjadi pada masa lalu turut memunculkan akulturasi budaya yang jejaknya masih bisa dirasakan hingga saat ini. Berbagai macam peninggalan akulturasi tersebut masih dapat kita lihat di kota Semarang. Beragam etnis dan suku budaya tinggal di kota ini, menjadikan toleransi dan akulturasi budaya hidup berdampingan. Etnis Tionghoa adalah salah satunya. Jejak sejarah peradaban masyarakat di wilayah ini juga bisa dilihat dari jumlah pelancong asal Tionghoa pada tahun 1413. Dan pada awal abad ke-15, tepatnya tahun 1406, armada kapal Tiongkok yang dipimpin Laksamana Cheng Ho singgah dan menaruh sauh di pantai Semarang. Dikarenakan beberapa awak kapal ada yang mengidap penyakit, akhirnya seluruh awak kapal diturunkan di pelabuhan Semarang untuk menjalani pengobatan. Dan pada masa itulah mereka membangun pemukiman, tempat ibadah, serta komoditas di kota Semarang. Kelenteng Tai Keksi salah satunya, dibangun pada tahun 1746, merupakan simbol multikultural di kota Semarang. Menjadi salah satu saksi bagaimana Semarang berkembang sebagai kota besar dari masa ke masa. Berjalannya waktu karena area pecinan ini kebanyakan peninggalan-peninggalan yang ada seperti di Cap Kauking itu ada gudang 9 gudang, salah satu jalur perdagangan rempahnya pertukarannya di sana. Pelabuhannya dulu ada di Simongan, berjalan
turun di Simongan dari pelabuhan besar, terus masuk ke jalur sungai-sungai menyusuri Sungai Pecinan ini atau sekarang sebutnya Sungai Inspeksi. Ya, di sana mereka turun di pergudangan 9 gudang itu untuk pertukaran rempah-rempah itu dengan kain, dengan barang-barang yang lain seperti keramik, peninggalan-peninggalannya seperti itu. Di satu sisi orang-orang yang datang imigran dan keturunannya dari Cina itu, mereka kan kawin-mawin di sini pada masa itu. Golongan pendatang ini di satu sisi itu sebetulnya kalau semakin aktif itu akan menjadi pesaing, tapi di sisi lain itu bisa diajak berkawan karena sebetulnya Belanda sudah memahami perilaku dirinya dan perilaku pendatang dari Cina Selatan itu terutama, sehingga mereka bisa memainkannya. Misalnya pendatang dari Cina itu dengan mudahnya berinteraksi dengan penduduk setempat atau disebut penduduk asli. Di kota ini pula, rempah Nusantara terdengar hingga Laut Mediterania. Narasi tentang rempah berkembang begitu pesat dari generasi ke generasi, memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Rempah juga berlanjut dalam kehidupan masyarakat Tionghoa Semarang, melalui acara-acara ritual keagamaannya seperti rempah cendana dan rempah dupa. Allahu Akbar, Selain etnis Tionghoa, Semarang juga pernah menjadi tempat bermukimnya orang-orang dari bangsa Yaman. Pada tahun 1802, para saudagar dan bangsawan Yaman yang bermukim di kota Semarang membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Layur atau Masjid Menara, menjadikannya salah satu masjid tertua yang ada di kota Semarang. Bagian paling menarik dari masjid ini ialah tampak depan bangunan masjid yang menghadap langsung ke arah sungai. Arsitektur masjid ini merupakan campur tangan dari 3 budaya, yaitu Jawa, Melayu, dan Arab. Pada sisi samping bagian depan masjid terdapat menara yang menjulang tinggi. Menara ini dahulunya berfungsi sebagai mercusuar untuk mengawasi lalu lintas kapal perdagangan yang memasuki Sungai Semarang. Karena itulah bentuk Masjid Layur disesuaikan dengan transportasi Sungai Semarang yang ada pada saat itu. Legitimasi rempah tak pernah dibatasi oleh waktu. Keberadaannya sangat melimpah, dan rempah juga menjadi salah satu bagian terpenting bagi peradaban dunia yang dimiliki oleh Indonesia. Begitu juga dengan warisan budaya tak bendanya. Sebuah cerita interaksi antar budaya di jalur rempah. Salah satunya ialah makanan khas Semarang yang hadir pertama kali pada abad ke-19. Merupakan salah satu contoh perpaduan budaya asli Tionghoa dan Jawa. Menjadikannya salah satu kuliner yang sangat khas dan dikenal oleh penjuru Indonesia. Hanya sampai di situ, akulturasi di kota Semarang juga bisa kita lihat dari kesenian yang masih eksis hingga saat ini. Salah satunya ialah Gambang Semarang. Gambang Semarang merupakan bentuk akulturasi budaya antara etnis Tionghoa dengan Jawa, dengan tokoh-tokoh perintisnya, kebanyakan beretnis Tionghoa seperti Li Hosun dan Oe Yok Siang. Gambang Semarang ini satu bentuk seni hibrida, seni yang menunjukkan warna Jawa dan juga Tionghoa. Dan ini sebenarnya sangat menarik sekali. Dan ini saya kira ini menjadi satu pesan yang sangat penting bagi kehidupan multikultural di negeri kita.
Gambang Semarang digagas oleh Li Hosun pada tahun 1898 hingga 1986. Ketika seorang Tionghoa yang bernama Li Hosun mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu agar sekitarnya kota Semarang pada saat itu bisa memiliki satu jenis kesenian yang bisa menjadi ikon. Kemudian dengan berbagai pertimbangan akhirnya Gambang Semarang ini diajukan sebagai seni pertunjukan yang menjadi ikon kota Semarang. Dan tidak lupa juga para pemainnya lazim terdiri dari orang-orang Tionghoa dan juga orang-orang Jawa. Inspirasi seperti itulah yang terus kami kembangkan sampai hari ini, dan itu mewarnai dalam setiap pertunjukan kami. Seni pertunjukan akulturasi itu biasa terjadi di kota-kota yang menjadi interaksi perdagangan, termasuk salah satunya jalur rempah ini. Nah, saya kira inilah kita bisa menemukan titik temu antara seni pertunjukan Gambang Semarang misalkan dengan narasi jalur rempah yang ada. Bagaimana nanti mewujudkannya, itu bisa dimasukkan dalam cerita atau lakon yang nanti akan dibawakan gitu dalam pertunjukan Gambang Semarang. Mengenai tokoh, mengenai tempat, tentu saja memang riset yang didasarkan pada sumber data historis maupun arkeologis. Nusantara telah lama dikenal sebagai negara pemasok utama rempah-rempah. Jalur yang menjadi simpul peradaban Nusantara memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan dunia. Di titik inilah, rempah-rempah menjadi warisan dunia dan dapat berimbas pada sektor perekonomian, di mana bermulanya jalur peradaban serta warisan kebudayaan. Jalur yang tumbuh subur dan melimpah, tempat yang kita beri nama Jalur Rempah Nusantara.